Bab 058. Sayang. Ia pun langsung menginterupsi lalu membungkuk dan memeluk Amira dengan erat. Selamat ya, sebentar lagi kamu jadi ibu. Mama senang dan, kamu. Mama Adele melepas pelukan itu sejenak. Kamu bahagia, kan? Mata bening yang tengah berkaca-kaca itu pun mengangguk. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan cucu untuk Mama, ujar Mama Adele kembali. Iya, Ma. Tak kuat untuk memeluk putrinya, setelah Mama Adele melepas pelukan itu, Mami Miska lalu merengkuh tubuh putrinya dengan erat. Sangat erat dan lama. Mami sudah lama tidak meneteskan air mata di hadapan putrinya. Namun, kali ini ia benar-benar sangat terharu. Mir, Mami cuma minta, selalu jaga kesehatan ya. Jangan terlalu capek, semuanya nggak usah jadi beban pikiran. Mami tahu kamu itu gampang kepikiran dan suka memendam perasaan. Iya, Mi, sahut suara sengau itu sembari membalak erat pelukan ibunya. Mami akan selalu doain kamu. Mami melepas pelukannya sejenak. Riz, jagain Amira dengar. Faris yang sedari tadi bungkam langsung menyahuti. Iya Mi. Dia lagi hamil, jadi kalau sikapnya agak berlebihan kamu harus maklum. Namanya juga pengaruh hormon. Iya Mi, aku akan berusaha untuk jagain istri sama calon anak aku. Deheman Beta tiba-tiba menghentikan ucapan Faris. Anakku, ledeknya kemudian. Apaan sih Mbak, emang anakku kan? Terus nyebutnya apa? Mbak cuman bercanda Riz, Idi kok tersinggung. Siapa yang tersinggung? Mbak si aku lagi terharu diledekin, ucap Faris lebay. Udah-udah kok malah ribut, ini kita lagi bahagia loh, ujar Mama Adele. Lalu tiba-tiba suasana seketika hening saat kakek tiba-tiba berdiri dari duduknya dan berjalan mendekat. Kakek. Kakek turut bahagia. Hanya 3 kata sederhana namun itu mampu membuat Amira tak kuasa untuk memeluk kakek secara perlahan. Bahkan kakek yang super sibuk sampai rela meluangkan waktu untuknya. Amira tidak menyangka bahwa kehamilannya akan disambut seperti ini. Semua orang menyambutnya dengan rasa bahagia. Ia melihat raut wajah orang-orang di sana satu persatu. Semuanya terlihat benar-benar bahagia. Janin yang ada di dalam perutnya mampu merubah susana yang ada di ruangan ini. Melepas pelukan dari kakek, Amira kemudian memandang sosok berperan besar yang telah membuatnya jadi seperti ini. Faris yang masih merasakan nyeri di tubuhnya lantas berdiri untuk memeluk tubuh istrinya. Hamil, ledek Faris. Jangan diledekin, ujar Amira dalam pelukan itu. Aku nggak ngeledek, tapi kamu memang hamil, kamu hamil anak aku. Anak aku ada di dalam perut kamu. Nanti perut aku gendut. Nggak apa-apa aku tetap suka. Amira memeluk Faris semakin erat, tangis haru terus mengalir di pipinya. Kamu bahagia, kan? Amira mengangguk. Aku juga bahagia. Faris benar-benar terharu. Aku beneran bakalan jadi ayah, Mir. Terima kasih buat semuanya. Lagi-lagi Amira hanya bisa mengangguk di dalam keharuan itu, ia lantas menyembunyikan wajahnya dalam-dalam di dada Faris. Semuanya yang ada di sana juga masih tak kalah terharu melihat pemandangan bahagia kedua insan di hadapan mereka. Hari ini setelah kurang dari 1 minggu Faris dirawat di rumah sakit, akhirnya dia pun diperbolehkan pulang oleh Dokter Ridwan. Tentunya bukan hal mudah untuk Faris mendapatkan itu. Tadi omnya tersebut menginginkan dia untuk dirawat lebih lama lagi. Namun, kembali lagi, Faris yang sudah sangat tidak betah dikurung begitu lama di rumah sakit tersebut bersikeras untuk pulang. Dan, hari ini sesuai yang dijadwalkan oleh kakek. Mereka akan melaksanakan konferensi pers, pengumuman ahli waris, membuka soal pernikahan cucunya dan juga pengumuman kabar baik soal kehamilan Amira. Saat itu di gedung TV swasta milik pribadi dari Suseno Prasaja telah berkumpul memenuhi isi gedung cukup banyak awak media. Semuanya telah menunggu untuk mengabadikan berita penting yang akan disampaikan orang yang tak kalah penting saat itu. Riz. Begitulah Selena memanggil sesaat Faris baru saja turun bersamaan dengan pengusaha paling berpengaruh itu.
Di tengah kerumunan para awak media Selena mengikuti langkah kaki Faris dengan cepat. Kok, Elo bisa bareng sama dia? Tunjukkan pada sosok kakek. Gue jadi pengawalnya. Jawab Faris santai. Bohong lo, seru Selena. Yang bener jawabnya. Faris terus berjalan cepat sementara Selena terus mengikuti. Riz, gue nanya serius. Serius gue yang bertugas angkatin barangnya juga. Jangan bercanda deh, Elo ada hubungan apa sama Suseno Prasaja? Ajak-ajak dong kalau lo ada proyek besar. Belum sempat Selena mendapatkan jawaban kembali, para pengawal dengan otot besar di tubuhnya itu segera menghalangi sesaat sebelum mereka memasuki gedung. Duduk di hadapan para awak media di samping kakeknya. Tentu saja membuat banyak orang menatap mereka dengan tatapan penuh tanya. Lebih tepatnya mereka semua penasaran akan hubungan Faris dengan pemimpin perusahaan televisi mereka. Sebenarnya inilah yang kurang Faris suka selama ini, tatapan orang-orang akan sangat berbeda jika tahu siapa dirinya sebenarnya. Baik, selamat siang semuanya. Sebelum benar-benar tertuju pada inti pembicaraan kakek memberikan sambutan pembuka terlebih dahulu. Jadi, pertama, yang akan saya sampaikan. Suara berat kakek terjeda sejenak dengan mata tertuju lada kamera utama. Mengenai siapa sebenarnya ahli waris yang akan menggantikan saya selanjutnya, di mana hal tersebut sudah membuat banyak pihak penasaran akan sosok tersebut, selama ini. Kakek kemudian menoleh ke arah cucunya yang duduk di samping. Sosok anak muda yang duduk di sebelah saya ini adalah Faris Prasaja Wirawan, orang yang kalian kenal sebagai pemain peran di dunia seni sebelum ini, dia adalah cucu kandung saya. Seketika itu juga sorotan lampu-lampu kamera menuju ke arah Faris. Sebenarnya Faris sangat malu saat ini, jujur bukannya dia tidak bangga menjadi cucu orang hebat seperti kakek. Akan tetapi terkadang dia tidak tahan dengan sikap berlebihan yang ditunjukkan orang-orang yang nanti akan ditunjukkan padanya. Yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa sekitar beberapa waktu yang lalu saya juga telah menikahkan cucu saya ini dengan perempuan cantik yang tidak lain adalah cucu dari mendiang sahabat saya sendiri, dan kabar baiknya lagi mereka akan segera menjadi orang tua. Orang-orang yang ada di sana terperangah. Benar-benar sesuatu yang di luar dugaan. Suseno memberikan 3 kabar mengejutkan sekaligus, 3 rahasia besar yang akhirnya diketahui oleh publik. Faris tersenyum sebisa mungkin. Ia menghela nafas panjang. Baiklah, setelah ini dia benar-benar akan memiliki kehidupan yang baru. Lo kenapa? Dion tiba-tiba bertanya, mengagetkan Selena yang tengah serius melihat acara live itu dari luar gedung. Itu serius. Tunjuknya pada layar TV di hadapannya. Menurut lo, sahut Dion. Selena menoleh ke arah Dion membelalak. Jadi, Elo udah tahu. Kok nggak cerita? Idih, siapa Elo sampai gue harus cerita? Ya seenggaknya dari dulu Elo cerita kalau Faris itu cucu tunggal dari Suseno Prasaja. Gue tentunya bakal mepet dia terus. Dia udah ada bini woi. Ya, sebelum ada bininya kali. Udah deh, mimpi terus lo. Selena lalu berputar ke arah Dion berkacak pinggang. Heh, Elo pikir bisa ada bangunan gedung besar ini bukan karena mimpi. Otak lo dipakai nggak sih buat mikir? Geleng-geleng kepala tak ingin meladeni Selena, Dion pun pergi meninggalkan gadis itu. Ngeselin lo, teriak Selena. Bodoh amat, sahut Dion. Sementara itu, konferensi pers terus berlanjut dengan Faris yang bersuara. Jadi, untuk selanjutnya saya mungkin tidak akan lagi berada di dunia layar kaca. Bahkan sebenarnya saya sudah benar-benar berhenti dari 1 bulan yang lalu. Namun, karena masih ada beberapa urusan dengan berbagai pihak, makanya saya putuskan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu sampai akhirnya saya benar-benar berhenti dari dunia seni peran. Begitulah akhirnya hari itu, sebuah judul besar dari berbagai media menghebohkan publik tanah air. Para penulis berita sampai bingung untuk memberikan judul. Faris Wirawan yang ternyata bernama asli Faris Prasaja Wirawan adalah cucu semata wayang dari pengusaha besar Suseno Prasaja yang diketahui sudah menikah.
Diketahui aktor Faris Prasaja sudah menikah beberapa bulan yang lalu dengan perempuan yang diketahui bernama Amira. Ternyata cucu semata wayang dari Suseno Prasaja, diam-diam sudah menikah. Kini Faris akan segera jadi ayah. Jati diri Faris Wirawan terungkap, baru terungkap dia adalah cucu seorang konglomerat. Faris ternyata juga sudah menikah dan akan segera menjadi ayah. Sementara itu di rumah, Amira yang sedari tadi sedang disibukkan oleh menyusun pakaian-pakaian di lemari tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh suara ponselnya yang terus berdering. Dia sedikit heran kenapa tiba-tiba banyak pesan dari semua grup chat bahkan pesan pribadi yang terlihat heboh. Maka dengan rasa penasaran dia pun membuka pesan-pesan itu. Banyak judul berita yang dibagikan, yang jelas tentang pernikahannya. Grup angkatan A. Mir udah nikah nggak bilang-bilang. B. Nikah diam-diam sama aktor lagi. C. Mir kamu matahin hatiku, kamu menusuknya Mir. D. Yah, udah nikah, padahal aku udah lama naksir kamu Mir. E. Lo naksir bini orang woi. F. Haha sadar diri dong lo, jangan jadi pebinor. G. Mir resepsi undang kita, iya. H. Iya, kalau gak ngundang, satu angkatan demo. I. Setuju. Kemudian satu pesan menyentuh hati. Riko, selamat menempuh hidup baru Amira. Maaf ucapannya telat. Masih nggak ngangka susah dideketin ternyata emang udah ada yang punya. Turut bahagia ya. Grup cewek cantik. Tia, bener kan, Ci? Kita bakalan dapat ponakan. Suci, gue terharu. Mau peluk calon ibu muda. Tia, iya, tapi gak sabar juga mau peluk dedeknya. Suci, sama. Amira menggigit bibirnya kuat-kuat dia memang belum melihat konferensi pers itu. Tapi pada akhirnya sekarang ia merasa ada kelegaan dalam hatinya, akhirnya semua orang sekarang benar-benar tahu kalau dia sudah menikah. Hidup yang baru benar-benar akan dimulai. Saat itu, Haritano yang tengah kebingungan karena pihak perusahaan Suseno Prasaja yang sedari beberapa hari lalu tiba-tiba membatalkan semua kerjasama mereka mulai dari penarikan saham, pembatalan pemberian bantuan pada perusahaannya dan juga mengurungkan niat untuk memberikan sponsor untuk produksi film mereka. Hal tersebut sungguh membuatnya kelimpungan. Bahkan beberapa karyawan yang ia utus untuk menemui pihak Suseno secara pribadi tidak digubris. Alhasil para bawahannya kembali tanpa membuahkan hasil. Kenapa ini? Begitulah kerisauan yang Haritano lontarkan kepada para karyawannya yang ada di kantornya pribadinya saat itu. Apa masalahnya? Bukankah selama ini semuanya baik-baik saja? Haritano mengusap wajah dan menjenggut rambut klimisnya frustasi. Sang sekretaris wanita pun lalu angkat suara. Kami juga tidak mengerti Pak. Yang jelas pihak mereka menolak dengan keras kedatangan kami tanpa tahu jelas alasan pastinya, wanita cantik itu lalu menunduk kembali. Namun akhirnya alasan pasti dari semua masalah yang ia alami saat ini akhirnya terungkap. Pak Anda bisa melihat video ini. Melihat cuplikan video dari laptop yang disodorkan sang sekretaris beberapa saat kemudian seketika itu juga wajah Haritano menjadi pias. Bagaimana mungkin anak muda itu adalah cucu dari Suseno? Apa ini? Bagaimana mungkin dirinya tidak menyadari itu? Dan, di tengah kebingungan itu pintu ruangan tiba-tiba diterobos paksa oleh sosok berwajah sembab yang terlihat sangat sayu. Dedi, aku mau ris. Sosok cantik itu terlihat memegang sebotol minuman di tangannya. Dedi mau kan? Bantu aku lagi. Lalu cegukan. Haritano yang tengah serius atas masalahnya hanya bisa membulatkan mata melihat tingkah putri semata wayangnya itu. Dat, Airin mendekat menggelayuti sang ayah manja. Bantu aku buat ngedapetin, Eris, dia nggak boleh bahagia sementara keadaan aku kayak gini. Haritano yang mendengar itu menggoyangkan bahunya membuat sang putri terdorong menjauh. Apa-apaan kamu Airin? Kamu nggak ngerti kalau Dedi lagi pusing memikirkan perusahaan. Apa kamu nggak lihat berita sekarang? Kamu lihat,
Perusahaan Dedi jadi kacau. Haritano benar-benar tidak habis pikir, penanam saham paling besar di perusahaannya membatalkan kerjasama. Penopang lancarnya jalan perusahaan mereka selama ini tidak lagi menggubris mereka. Dedi jangan begitu dong aku, cegukan. Aku cuma mau ris. Tingkah Airin benar-benar menyulut amarah Haritano. Bawa anak ini keluar. Perintah Haritano kepada bawahannya. Saat dirinya hendak ditarik oleh bawahan sang ayah, Airin lalu memberontak. Jangan sentuh gue. Ia kemudian mendorong dua lelaki yang hendak menggiringnya. Pergi. Dua orang karyawan yang bingung harus melakukan apa hanya bisa menatap Haritano seolah-olah meminta titah selanjutnya. Tarik dia keluar. Perintah Haritano lagi. Berhenti. Berani sentuh gue lempar botol ini ke kepala lo semua. Airin mengacungkan botol minuman di tangannya. Airin, kamu benar-benar keterlaluan. Airin lalu menatap sang ayah dengan senyum meledek. Dedi yang keterlaluan, selalu nggak bisa memenuhi apa yang aku mau. Airin lalu tersenyum sinis seolah meledek laki-laki pertama di hidupnya itu. Ia kemudian berjalan mendekati ayahnya. Apa yang udah Dedi lakuin buat aku? Diam beberapa saat. Kalau aku nggak bergerak, mungkin sekarang aku masih kayak burung yang dikurung dalam sangkar. Suara Airin merendah sedih. Jadi sosok yang lemah dan jangan bikin malu Airin. Kalau aku bikin Dedi malu, salahin diri Dedi sendiri kenapa aku bisa begini. Haritano bungkam dengan wajah memerah menahan amarah di dadanya. Sementara dua orang karyawan dan seorang sekretarisnya hanya bisa terdiam menunduk melihat pertengkaran menegangkan ayah dan anak itu. Kenapa Dedi diam? Benar kan? Seharusnya Dedi tahu kenapa aku begini. Karena Dedi lebih sibuk dengan urusan Dedi daripada meluangkan waktu mengurus aku sejak Momi meninggal. Lagi-lagi Airin tersenyum sinis. Aku yakin Momi meninggal juga gara-gara sakit hati sama Dedi, iya kan? Plak. Airin terpejam sesaat, tamparan itu sangat panas. Terdiam beberapa waktu kemudian ia kemutar kembali kepalanya yang tertoleh karena tamparan itu. Dengan menahan sakit di hati ia tersenyum sinis. Mungkin memang lebih baik, aku kembali bersama keluarga Momi di luar negeri. Percuma aku berusaha mengemis cinta pada sosok seperti Anda wahai Haritano. Brak. Pintu ruangan tertutup kembali dengan sangat keras setelah Airin keluar dari ruangan itu. Haritano merasakan denyut jantungnya yang begitu kencang, ia pandangi telapak tangannya yang masih merah setelah mengayunkannya dengan keras kepada buah hatinya. Ia menunduk sesaat, mencoba menyelami segala kejadian mengejutkan yang ia alami beberapa saat ini. Haritano yang belum selesai menguasai emosi menoleh saat dua orang berjaket kulit hitam mendatanginya. Dengan tatapan kebingungan laki-laki itu menerima sebuah surat perintah penahan akan dirinya. Wajah Haritano kembali menegang, dirinya dilaporkan oleh seseorang atas pemalsuan surat kontrak dan pemaksaan kerja kepada beberapa artis yang dinaungi manajemennya yang membuat ia harus bertanggung jawab penuh atas semua ini. Kami juga mencari putri Anda atas laporan melakukan kekerasan terhadap seorang wanita dan juga putri ada terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang. Kami punya beberapa rekaman video CCTV beserta barang bukti lainnya untuk kasus pertama. Dan untuk Anda sendiri silahkan ikut kami sekarang. Tamat, Haritano merasa riwayatnya benar-benar tamat. Ia memandangi karyawannya satu persatu seperti meminta pembelaan, namun beberapa orang tersebut hanya bisa menundukkan kepala kaku dalam suasana tersebut. Ada apa? Tanya Amira saat Faris telah selesai melihat sebuah berita di ponselnya dengan menampakkan raut wajah serius. Gimana perasaan kamu sekarang? Ujar Faris sembari menarik Amira untuk duduk di pangkuannya. Amira belum menjawab pertanyaan itu, ia menatap Faris lama untuk beberapa saat. Sementara Faris mulai mengecupi lehernya pelan dengan tangan mengelus-elus perutnya. Kira-kira anak kita laki-laki atau perempuan? Mau laki-laki atau perempuan yang penting sehat. Tapi kok aku mau anak perempuan ya, Mir? Jadi kalau yang lahir anak laki-laki abang nggak mau? Bukan, cuma kalau anak perempuan aku udah punya nama buat dia. Siapa namanya?
Tidak menjawab pertanyaan sang istri kini Faris malah menurunkan kaos longgar Amira hingga bahu putih gadis itu terbuka olehnya. Laki-laki itu kemudian menenggelamkan wajahnya di sana. Sesekali ia mengecupinya dengan pelan, hingga Amira bergidik geli dibuatnya.